تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya masalah subuh Masjid Quba yang Anda muliakan, dan semoga di bulan yang Allah muliakan dan Allah berkahi, yakni syahrul Ramadan, Allah memberkahi kita semua sehat walafiat, dan juga kelak Allah kumpulkan bersama keluarga besar kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuh yang luar biasa, karena di tempat yang luar biasa dan di bulan yang luar biasa. Semoga kita tidak biasa-biasa saja, tapi kita juga semuanya luar biasa. Itu yang nggak boleh. Tafsir pada hari ini akan mengulang surah Ali Imran ayat yang ke-133. Surah Ali Imran ayat yang ke-133. Insyaallah sudah tahu ya anunya, bunyinya apa? Dah usah lihat HP dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surah yang luar biasa juga, dari keturunan yang luar biasa, yakni keluarga Imran. Ayat ini Allah perintahkan kepada kita semua dengan kalimat wasari'u. Berbagai mufassir menafsirkan tentang kalimat wasari'u. Misalkan kita ambil tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan wasari'u ay badiru wasabiku. Kata beliau, wasari'u ay badiru wasabiku ila a'mal atau ilal a'mali allati tujibul maghfiratah. Wasari'u dengan arti badiru. Badiru diambil dari badaro yubadiru. Maknanya yang pertama, bergegaslah dengan cepat. Makna yang kedua, badiru bisa diartikan ambillah inisiatif yang tepat. Makna yang ketiga, badiru bisa diartikan dengan bersegeralah. Sampai di situ dulu ya. Wasari'u yang kita terjemahkan dengan bersegeralah, bila mengambil perkataan Al-Baghawi di sini tentang ambillah inisiatif yang tepat. Bila konteksnya adalah katakanlah sholat 5 waktu, ya. Kalau dikatakan ambillah inisiatif yang tepat dalam konteks sholat 5 waktu, kira-kira seperti apa Pak?
Kalau dikatakan ada perintah melaksanakan sholat 5 waktu, maka ambillah inisiatif yang tepat. Kira-kira gimana? Ini dalam konteks sholat 5 waktu, ambillah inisiatif yang tepat. Satu, yang berkaitan dengan permulaan, persiapan. Bila dikatakan ambillah inisiatif yang tepat dalam persiapan, berarti siapkanlah setiap mau sholat dengan mempersiapkan waktu yang tepat agar satu, tidak terburu-buru karena belum siap. Tidak terburu-buru karena belum siap. Ada yang pernah ngalami gitu? Terburu-buru ya, padahal belum. Apa yang terjadi biasanya, Pak? Jalan ke masjid karena sudah iqamah dengan apa? Lari. Pernah gitu? Kalau jalan ke masjid ya, karena waktunya inisiatifnya tidak tepat, akhirnya terburu-buru karena belum siap, sampai di masjid apa yang terjadi? Yang sudah umur 70 ngos-ngosan, yang umur 40 sama karena jarang olahraga, ngos-ngosan juga. Kalau sudah ngos-ngosan, apa yang terjadi, Pak? Konsentrasinya buyar, ya kan? Khusyuk apa enggak? Jauh daripada khusyuk. Bahkan yang paling utama mengisi saf yang pertama kebagian apa enggak? Maka ambillah inisiatif yang tepat. Masalahnya, Pak, jarang sekali, bukan yang di sini, orang-orang yang tahu waktu-waktu sholat. Padahal Allah sudah jelaskan, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang yang beriman telah Allah tentukan waktunya. Yang paling tahu waktu di bulan puasa kapan itu? Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Ya, bukan cuma tahu waktu tapi tepat waktu. Bukan cuma tepat waktu tapi dipersiapkan dengan waktu yang cepat dan akurat. Di mana Pak cepat dan akuratnya? Makanan sudah tersaji, akuratnya begitu adzan, Pak, Allahu Akbar, separohnya sudah mulai diangkat tangannya. Itulah kira-kira. Ini ada namanya persiapan. Maka ketika dikatakan badiru, maknanya ambillah inisiatif yang tepat dalam konteks sholat seperti itu persiapannya. Kedua, persiapan dengan yang berkaitan apa yang kita pakai. Karena ingat, sah sholat itu, ya kan? Ya, diantaranya adalah apa yang dipakai bersih dari najis. Ya, bersih dari najis. Kedua, adabnya pun juga yang Allah jelaskan di Al-A'raf itu harus kita penuhi. Bila mengambil inisiatif yang tepat ketika mau melaksanakan sholat, satu waktunya, kedua pakaian yang kita pakai. Yang kita pakai semua udah tepat belum? Udah tepat atau standar tepat atau termasuk yang paling tepat kita berpakaian hari ini untuk sholat? Paling tepat ya? Kalau paling tepat, contoh aja. Yang dipakai hari ini baju kita, yang dibeli tahun berapa? Tahun berapa? Lupa. Ada gak yang lebih baru di rumah? Ini baju, Pak, bukan istri. Ada gak lebih baru baju di rumah? Ada. Ada yang lebih mahal. Bila bertanya ada yang lebih baru dan ada yang lebih mahal, termasuk apa? Yang tepat atau standar? Standar, Pak. Alhamdulillah ya, standar. Kenapa? Karena ada yang lebih baru. Bila setiap sholat itu dipersiapkan berinisiatif, saya pakai baju yang lebih baru ini. Apa inisiatifnya? Jangan-jangan ini sholat terakhir bagi saya.
Coba. Jangan-jangan sholat subuh yang terakhir bagi saya harus berpakaian yang tepat. Apa yang tepat? Yang jarang dipakai, saya pakai untuk sholat hari ini. Kenapa? Jangan-jangan sholat subuh yang terakhir. Ada yang punya kebayang kayak gitu Pak? Jangan-jangan sholat subuh yang terakhir. Atau nantilah lebaran baru saya pakai. Sombong nian kalau gitu ya. Ini pakaian Pak. Karena Allah perintahkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya bani Adam, wahai bani Adam, khudhu, ambillah oleh kalian, pakailah oleh kalian. Apa yang dipakai? Malabis, pakaian-pakaian yang paling indah, paling bagus kapan? Inda kulli masjidin, ay inda kulli sholatin. Setiap kita mau melaksanakan sholat. Baik ya. Yang kedua, inisiatif yang ketiga ya, dalam rangka lebih awal datang ke masjid. Harus punya inisiatif. Kalau wasari'u itu ada inisiatif lebih awal datang ke masjid, dan tidak boleh mengambil yang biasa-biasa saja, harus yang luar biasa. Mana Pak yang kadang-kadang merasa nyaman datang awal atau datang rame-rame atau datang belakangan? Karena ada orang nyaman itu datang belakangan, bahkan ada yang nyaman kalau masbuk. Ada itu Pak. Kalau masbuk pokoknya nyaman. Kenapa? Ya pulangnya lebih awal. Ada. Tapi ada orang yang datang masbuk tuh gak nyaman, gelisah. Kenapa? Kenapa saya sehat, Allah karuniakan nikmat, tapi milih dalam persiapan sholat belakangan terus. Dia gak nyaman, merasa malu kepada siapa? Allah yang telah memberikan kesempurnaan nikmat, sehingga dia berusaha datang lebih awal. Bahkan dia juga berusaha mengisi saf yang paling depan. Ini namanya badiru ay wasari'u. Ini persiapan. Yang ketiga, persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Allah perintahkan kepada kita wasari'u ila magfirah. Maka kata Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, bukan makna wasari'u kemudian segera kita astagfirullah, astagfirullah, bukan itu. Ila magfirah itu bukan itu Pak. Tapi badiru wasabiku ilal a'mali allati tujabu ilal magfirah. Ya, Anda belum bahas ke sana. Persiapan inisiatif yang ketiga, yakni berkaitan dengan ilmu. Masya Allah. Ada yang tahu Pak, doanya iftitah Rasulullah SAW ada berapa macam? Ini yang anaknya di Al-Azhar, di mana pasti tahu nih. Ada berapa? 8. Pandang apa enggak semuanya? Kata pandang ada 8, alhamdulillah itu. Betul, ada 8 Pak. Ada yang tahu barangkali lebih daripada itu atau kurang itu? Ya. Ya. Baik, enggak ada masalah. Kemudian misalkan ketika tasyahud akhir, Rasulullah SAW doanya kira-kira ada berapa jenis tuh yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW? 5, 4. Kayak pemilu aja ini. Iya tuh? Ada 19 Pak. Ya. Yang 5, yang 4 bukan nggak benar, itu benar. Kan kurang banyak. Kurang banyak, 19. Ya. Dan dari 19 doa itu, orang yang punya inisiatif akan dipilih Pak. Dipilih yang seperti apa? Dipilih sesuai dengan masalah yang ia miliki, punya masalah. Bukan kita semua punya masalah. Punya masalah, kita sama apa beda? Sama, punya masalah, tapi masalahnya beda-beda. Iya, kita sama punya masalah, masalahnya beda-beda. Ada inisiatif mengambil doa yang cocok dengan masalah kita hari ini. Gitu. Ini badiru segera. Misalkan
Contoh bapak punya istri bawel. Ini contoh, cerewet, banyak makan. Kira-kira doa yang tepatnya ketika tasawuf seperti apa? Jangan-jangan belum tahu. Hah? Iya, biar gak rewel itu seperti apa? Ya, ini masalah kita supaya tepat. Ini inisiatif yang tepat. Ya, ada yang punya utang nggak? Nah, itu ambil inisiatif doanya berkaitan agar dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa melunasi utang. Dibaca dalam tasyahudnya. Ini luar biasa. Ada inisiatif yang tepat. Gitu. Ya, kita semua termasuk anak banyak dosa. Diajarkan dalam tas juga meminta kepada Allah, ya kan? Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa. Itu dipahami betul. Ini inisiatif yang tepat. Allahumma gfir lima qaddamtu ya Rabb, aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang telah lalu. Ya, dari mulai kita paham agama, dosa ketika SD, dosa ketika SMP, dosa ketika SMU, dosa ketika kuliah, itu ma qaddamtu, dosa-dosa yang telah lalu. Ini inisiatif yang tepat. Jamaah sekalian, kalau kita punya pakaian kotor, kotornya sangat-sangat dengan lumpur dan lain sebagainya, apakah cukup air yang dibutuhkan? Nggak perlu sabun? Perlu sabun nggak? Perlu sabun. Ya, istighfar itu adalah sabun yang dibutuhkan oleh kita, dan ambil inisiatif yang tepat ketika kita sholat. Ini persiapan ilmu. Kemudian jamaah sekalian, persiapan ilmu di dalam sholat. Bagaimana Rasulullah SAW membaca suratul Fatihah di dalam sholat wajib. Dalam hadisnya Nabi ketika sholat wajib membaca suratul Fatihah ayat per ayat. Tidak ada yang diwasal. Tapi dalam sholat sunnah dibagi beberapa cara. Ada 4 cara membaca suratul Fatihah. Ini inisiatif yang tepat mengilmui apa? Sholat. Gitu. Nah kan kalau nggak diilmui ya namanya bukan wasari'u. Ya, nanti ada jelaskan di situ. Ya, kalau sudah inisiatif tepat. Lalu kemudian yang keempat, badiru, yang dimaknai dengan ambillah inisiatif yang tepat. Ya, setelah semuanya tadi, maka persiapkan hati kita di dalam sholat dengan seikhlas-ikhlasnya, semurni-murninya, tujuan semata-mata lillah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gitu. Ini inisiatif. Nah, sudah mengambil inisiatif yang tepat, maka segera laksanakan dengan cepat. Maksudnya cepat ya, sebagaimana pertanyaan para sahabat kepada Nabi SAW dalam konteks sholat, ayyul a'mal afdol, amal yang mana yang paling utama? Nabi menjawab, as-salatu ala waktiha, sholat tepat pada, bukan cepat-cepat 10 menit. Itu terlalu cepat apa kecepatan? 23 rakaat 10 menit kecepatan, tapi viral itu Pak, lebih viral daripada sholat yang santai. Anak kasih contoh, laksanakan dengan cepat ya. Kita bisa menempuh suatu jalan, suatu tempat ya. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu menyetir, mana yang lebih cepat? Punya ilmu ya, cepat, akurat, tepat. Itu sholat. Sehingga Umar ibn Khattab memerintahkan kepada para gubernur Pak, untuk mengimami sholatul tarawih, setiap satu rakaatnya 200 ayat.
Coba lihat tarikhnya Umar bin Khattab. Ya, ketika beliau jadi khalifah, memerintahkan setiap gubernur mengimami sholatnya itu setiap satu rakaat 200 ayat. Berarti kalau 2 rakaat ya 400 ayat. Itu langsung perintah dari Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira berapa jam di Kuba ini? Kalau setiap 2 rakaat 400, berarti Al-Baqarah ya nambah sedikit surah Al-Imran, itu baru 2 rakaat. Masya Allah. Ini perintah langsung dari apa? Khalifah. Cepat, tepat, akurat. Makanya menarik pada masa salafus saleh itu, Pak. Ketika bertanya tentang sholat tarawih, qiyam, ditanyanya berapa juz. Sementara di Tangerang kalau ditanya bukan berapa juz, berapa menit. Ya, menit yang tanya. Begitu 35 heboh. Apalagi 40 menit heboh. Sehingga ditanya, sholat antum berapa menit tarawihnya? Jawabannya biasa tuh. Sudah punya standarnya. Yang dimaksud biasa berapa, Pak? Iya, maksudnya menitnya 30, itu udah biasa, Pak. Mau anak muda, mau aki-aki, pokoknya sepakat 30 menit. Iya, tarawih itu dulu mereka berapa juz. Itu bedanya. Gak terlalu jauh kan? Gak terlalu. Cuman pertanyaan yang jauh. Ini nanya juz, ini nanya menit. Betul kan? Bila lewat dikit aja udah gelisah kan? Di sini berapa? 30 menit juga? 35 ya? Coba lewatin dikit Pak, 40. Gelisah nggak? Gelisah. Padahal hadisnya imanan wahtisaban. Mana ada orang yang sholat imanan wahtisaban tapi gelisah karena menit? Gak ada, Pak. Ya kan? Orang yang imanan wahtisaban gelisah karena ada tambahan menit, 5 menit. Gak ada, Pak. Imanan wahtisaban itu ya sudahlah, mau sampai sahur aja gak gelisah. Kita itu jujur belum sampai persiapannya wasari'u kepada level imanan wahtisaban, baru kepada level dipaksakan saja. Betul ya? Level dipaksakan saja. Ya berarti kan betul, kalau level dipaksakan tidak apa-apa, nanti masuk surganya dipaksa daripada masuk neraka sukarela. Ya, masuk surga jadi dipaksa daripada masuk neraka suka ya, dipaksa, harus dipaksa. Menarik sekali. Anda baca tarikhnya Umar bin Khattab itu. Ya kalau gubernur gak mau dipecat. 200 ayat, Pak. Ya dulu gubernurnya ulama. Gubernur ya ulama ya, ada di kita juga kemarin-kemarin ya. Ulama ya, hafal Quran lagi. Ada itu. Nah. Badiru. Kemudian badiru sabiku, musabaqah. Ya, sabiku maksudnya berlombalah. Nah di sini wasari'u maknanya badiru, wasabiku berlombalah. Ini beda levelnya. Ilmu sudah ada, inisiatif persiapan sudah ada, tapi yang datang ke masjid bukan 1 orang. Bisa 100, bisa 200. Maka kata Al-Baghawi, sabiku, berlombalah dengan 100 orang tadi. Berlombalah dengan 1000 orang tadi. Pemenang terbaik nomor berapa? 1, ya, level kedua, 2, ketiga. Ada yang lebih baik berikutnya keempat. Namanya juara 1 tapi harapan. Harapan 1 ini diharapkan nanti menjadi juara kedua, ketiga, atau diharapkan menjadi juara pertama. Kita kelasnya yang mana di sabiku yang musabaqah? 1, 2, 3 atau dari dulu abadi harapan? Ya dengan harapan gitu, berisi di sop yang pertama itu baru harapan. Tahun berikutnya harapan juga. Masuk ke levelnya wasari'u itu kepada apa? Juara 1 dari sekian banyak, karena kalimatnya sabiku, berlombalah. Semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Kira-kira kalau di Masjid Kuba biar bisa ngisi saf yang pertama, sholat subuh datang jam berapa? Iya, ini wasabiku, berlomba biar bisa ngisi saf yang pertama. Ya, pas adzan. Atau udah qomat pun Ustaz masih bisa.
Ada juga ya? Ada. Bahkan ada yang sudah hanya 3-2 orang itu, malah yang di belakang minta yang ke belakang, tafadhol Pak ke depan. Yang sop ketiga tafadhol juga. Orang disuruh ngisi malah tafadhol jawabnya. Ya, bukan tafadhol, takodam, maju gitu kan? Bukan tafadhol. Tidak ada isar dalam itu tuh, nggak ada. Isar dalam sholat tuh dilarang, Pak. Isar dalam sodako dianjurkan. Isar dalam ibadah tadi tidak, mamnu, dilarang. Gitu. Nah ini namanya musabakoh. Ya, jadi Bapak kalau ada musabakoh, ya musabakoh mengisi saf yang pertama. Ya. Apa namanya? Kalau MTQ musabakoh tilawatil Quran, ini musabakoh mengisi saf di depan. Nanti bikin singkatannya, mangga. Ini mengisi masuk kepada agenda harian sholat 5 waktu di Masjid Kuba. Ada apa? Musabakoh mengisi saf yang pertama. Apa fadilahnya? Nabi katakan dalam hadis sahih, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya merahmati orang-orang yang berada di saf yang pertama. Allah merahmati bila malaikat memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengisi saf yang pertama. Ini namanya sabiqun. Lalu kata Al-Baghawi, ilal a'mali allati tujabu. Ya, ilal maghfirah, kepada amal-amalan yang bisa mendatangkan ampunan, itu maknanya. Jadi diperintahkan oleh Allah di Ali Imran 133, bersegeralah untuk melakukan amal soleh yang bisa mendatangkan ampunan. Kita lihat hadisnya dari Bukhari. Nabi bersabda begini, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun lima bainahuma idaj tunibatil kabair. Kata Nabi SAW, as-salawatul khamsu, sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Dan Masya Allah, Pak, sholat 5 waktu dalam konteks ke-Indonesiaan dari segi awqat waktunya amat sangat tepat. Ya, wal jum'ah ila jum'ah, Jumat ke Jumat berikutnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan tahun yang lalu dengan Ramadan tahun ini, maka semuanya mukaffaratun, itu menjadi penggugur, penghapus dosa kita. Berarti ketika Allah katakan wasari'u ila magfirah, bersegeralah, ambillah inisiatif, tepatkan waktunya dan akurasinya, melaksanakan sholat 5 waktu, Jumat kepada Jumat, haji dengan haji, umroh dengan umroh, Ramadan dengan Ramadan, karena itu semuanya akan menghapus dosa. Wasari'u ila magfirah, gitu. Nah, Masya Allah, Ramadan wa Ramadan, Ramadan ila Ramadan, diperintahkan wasari'u min Ramadan ila Ramadan, wasari'u min Ramadan ila Ramadan. Bersegeralah apa? Ambil inisiatif di bulan Ramadan. Ya, kemudian ambil inisiatif dengan cepat dan akurat. Kemudian kalau sudah tahu, sabiku, berlombalah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ke Ramadan bisa menggugurkan dosa. Wasari'u ila magfirah. Begini jamaah sekalian, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dari Jabir. Nabi bersabda demikian, inna lillahi ta'ala, sesungguhnya bagi Allah tabaraka wa ta'ala, inda kulli fitrin, setiap hamba berbuka puasa, ya, setiap hamba berbuka puasa, utaqa'a minan nar, Allah merdekakan hambanya dari api neraka, wa dzalika fi kulli lailatin min Ramadan, dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan, yakni terjadi ketika berbuka. Masya Allah, Pak. Allah memerdekakan hambanya dari api neraka, itu terjadi inda kulli fitrin, ya. Allah tuliskan, ya, lewat para malaikatnya, setiap para hamba berbuka puasa, dan itu terjadi sepanjang Ramadan. Sepanjang
Ramadan. Maka kalau dikatakan badiru wasabiku, bersegeralah setiap maghrib itu menyambut kemerdekaan dari api neraka, dan itu Allah berikan kepada setiap hamba. Siapa mereka? Yang puasanya imanan wahtisaban. Gini pandang, kalau ada orang yang puasa baru 1 kali puasa, ya aneh kemarin hari Sabtu ya, Sabtu. Iman itu gini Pak, hatinya, mulutnya, perbuatannya sama. Apa yang ada di dalam hati dengan apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Lillahi ta'ala. Meninggal Pak. Baru habis buka meninggal dunia. Kira-kira kemungkinan masuk surga apa enggak? Baru sehari puasa meninggal dunia, masuk surga apa? Kita analisa hadisnya sama ayatnya tadi. Hadis Bukhari dari Jabir dan juga Muslim, kemudian beberapa tafsir tadi. Kemungkinan masuk surga apa? Iya, taib. Gini Pak, ada yang tahu nggak syarat untuk masuk surga ada berapa? Syarat seseorang bisa masuk surga ada berapa? Ada yang tahu? Ada 2 Pak. Ya, ada 2. 1, ya, mendapatkan rahmat Allah. Yudkhilu may yasha fi rahmati. Dia masuk surga karena apa? Rahmat. Syarat yang kedua apa? Dosa-dosanya diampuni. Itu aja. 2 syaratnya. Coba kalau kita analisa hadis puasa tadi, barang siapa yang berusaha, kan sholat dulu apa puasa dulu Pak? Sholat dulu ya. Berarti ada hadis dari Abu Umamah mengatakan demikian, man shoma wa qamahu. Ini ada hadisnya. Man shoma wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa dan dia sholat tarawih, iman dan ihtisab, maka dosa-dosa setahun yang lalu diampuni. Iya, kalau dikatakan 2 syarat untuk masuk surga, yang syarat yang pertama adalah mendapatkan rahmat Allah. Pertanyaan gini Pak, kita bisa sholat tarawih dan juga puasa karena kita orang soleh atau karena memang rahmat Allah? Coba yang merasa karena soleh, acungkan tangan. Saya bisa sholat puasa karena saya orang soleh. Ini Pak Soleh jangan ngacung. Karena orang soleh. Ya, merasa soleh. Coba acungan. Sepakat kita ya. Karena apa? Rahmat Allah. Berarti syarat yang pertama terpenuhi itu. Terpenuhi karena kita bisa beribadah karena apa? Nah, tinggal yang kedua, dosa-dosanya. Nah, Nabi mengatakan man shoma wa qamahu, barang siapa yang puasa dan sholat tarawih dengan 2 syarat, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa setahun yang lalu diampuni. 2 syarat sudah terpenuhi Pak. Maka bila meninggal ba'da sholat maghrib katakanlah, ketika berbuka, apalagi Nabi katakan ketika berbuka Allah ya angkat semua hamba itu yang iman dan ihtisab, dimerdekakan dari api neraka. Jawabannya, kalau dia dimerdekakan dari api neraka, tempatnya di mana? Masya Allah, coba itu analisanya. Tinggal kita wasari'u ila maghfir badiru wasabiku ilal a'mal, bersegera melakukan amal soleh, termasuk apa di sini? Ramadan, karena Ramadan ke Ramadan bisa menghapus dosa. Idajtunibatil kabair, apabila kita menjauhi dosa-dosa besar. Mudah nggak syarat masuk surga itu Pak? Alhamdulillah kan dosa besar kita udah dijauhi, alhamdulillah. Ya, ngomongin orang sudah jarang apa enggak? Udah berhenti? Pertanyaan yang mudah, jarang apa berhenti? Nggak ngejebak ini, jarang apa berhenti gitu? Kalau jarang masalah Pak. Kalau sudah berhenti, alhamdulillah ya. Ya, melakukan kesyirikan, alhamdulillah enggak. Ya kan? Riba berhenti, zina wal'iyadzubillah. Iya, dosa-dosa besar dijauhi Pak. Benar, syaratnya sudah luar biasa. Rahmat Allah dapat, dosa diampuni, sudah jannah. Maka wa jannatin, bila dipenuhi syarat tadi, ila maghfirah, digabung wa jannatin, baginya apa itu? Surga. Tinggal itu aja Pak sebetulnya. Simple untuk masuk surga itu. Gak usah dipaksa. Gak usah
Mestinya sukarela gitu kan. Mestinya suka. Nah, tinggal dilihat Pak. Nih, Allah alam nih. Anda dapat jadwal kultum tuh tanggal berapa di sini? Nggak tahu nih. Udah agak lama ya, pertengahan. Tapi masih sabnya masih penuh ke depan, ke belakang. Atau tinggal nus-nus. Ya, nisfu sob. Bukan nisfu sa'ban, nisfu sob. Separuh sobnya masih separuh. Dan itu pun kadang-kadang fenomena seperti itu Pak disikapi oleh semua pengurus udah biasa. Jadi bukannya ini masalah tapi kok sudah biasa. Maksudnya apa? Ya nggak apa-apa dibiarin aja sob itu maju. Mestinya kan ini musibah Pak. Setiap Ramadan sabnya maju itu musibah, bukan sudah biasa Pak. Ini kan soalnya kayaknya nggak punya dosa itu Pak. Hati-hati loh Pak. Merasa kaum muslimin nggak punya dosa ketika sholatnya sabnya maju Pak. Mestinya ini masalah yang harus dicari solusi. Kenapa? Kan gitu. Padahal kan kalau wasadu kan semuanya ada andil semuanya cari solusi. Bagaimana supaya sabnya gak maju. Jadi bukan udahlah gimana Pak tarawihnya? Biasa. Ini kan gak berdosa bahasanya Pak. Padahal kaum muslimin harus merasa berdosa ketika sabnya maju berkurang. Ketika semua merasa berdosa sehingga orang yang tidak semangat lagi ke masjid dia akan mengatakan saya kalau nggak ke masjid berdosa. Kenapa? Berarti salah satu di antara yang mengurangi saf adalah saya. Itu Pak. Apalagi kalau pengurusnya sewa tenda. Ini berdosa banget ini Pak. Sudah pengurus sudah baik banget ya. Kemudian ya baru 7 hari sudah nggak ada lagi di tenda. Ini kan dosa benar ini Pak. Mudah-mudahan ada yang nonton Pak Lipin. Senang nggak senang ya harus Anda sampaikan ini. Tahu nggak Pak, pengurus tuh kalau di masjid yang lain ini kan luas. Itu Pak, untuk sewa tenda aja ada yang ngutang dulu Pak, belum dibayar. Benar tuh Pak, sama bilang, nanti Pak ya dibayarnya kalau selesai Ramadan. Nunggu apa? Kotak amal loh Pak. Orang yang disewain tendanya enak aja di rumah nonton TV. Kan Majnun itu kan namanya. Bagaimana ila magfirahnya? Susah. Wasari ila magfirah, dia tenemu syaratnya. Masya Allah. Ustaz kan nggak pakai tenda lah. Ini kalau masjid ini kan lebih daripada tenda mahalnya. Ya tuh? Yang wakaf karpet, yang wakaf keramik. Ini Masya Allah sudah diusahakan oleh para pengurus sedemikian nyamannya Pak. Tiba-tiba datang ke masjid 7 hari sudah gak ada lagi. Dan itu merasa biasa. Ini musibah. Wahai kaum muslimin yang lari 7 hari malam dari masjid. Ya, pahamkanlah itu perbuatan dosa. Maka kembalilah kemana? Ke masjid sebelum dipaksa kembali ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Sebelum dipaksa ke masjid untuk yang terakhir kalinya. Sholat selama masih ada umur. Jangan ke masjid sudah tidak ada umur. Ya, jadi semangat juga kayak gitu. Karena masalahnya kayak gitu, merasa gak berdosa ya. Ini ilal amal yang akan mendatangkan apa? Magfirah, ampunan. Sehingga langsung kalimatnya wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat. Ramadan apa perintahnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ayat tadi apa? Uiddat. Oke, tatakun uiddat lil. Nah, penuhi. Tinggal apa? Badiru wasabiku. Ramadan, Pak. Ya. Yang kedua ketika melakukan apa namanya? Salatut tarawih. Salatut tarawih. Maka lakukan dengan penuh kebahagiaan. Ini penting. Lakukan dengan penuh kebahagiaan. Siapapun imamnya, sebanyak apapun bacanya, usahakan harus yasrah sadra, lapang dada dan bahagia. Itu ciri orang beriman, Pak. Anu lagi ya Pak, bahagia dalam ibadah ciri orang yang beriman Pak. Masya Allah. Tadi malam bahagia gak sholat tarawihnya? Nah ditanya karena apa bahagianya? Hah? Oh ada. Jadi ada sop kambingnya jadi bahagia. Ya itu lain itu. Itu bahagia tanpa syarat Pak. Yakni gini Pak, imam sholat tarawih itu terkadang kan manusia biasa ada lupa itu. Nah ini bagi makmum Pak, kalau imam lupa hati-hati, jagalah hati, jangan kau nudai ya, jagalah hati karena lentera kama kola agim gitu ya.
Artinya kalau ada imam sedikit lupa, jangan ujung-ujung di sini bergegas buruk sangka. Ini bersihkan tuh. Karena kata Ibnu Rajab di dalam Lataiful Ma'arif, persiapan yang paling utama dan harus tetap ada ketika Ramadan adalah, ya kata beliau, salamatus sadr, bersihkan hati. Imam lupa, imam gimana sih? Baru 7 malam aja kok udah lupa-lupa? Nggak usah. Kalau ada imam yang sholat lupa, nggak usah digibahi Pak. Datangi. Gimana caranya? Assalamualaikum. Ana dengar tadi malam ini dalam 8 rakaat lebih daripada 5 kali lupa. Barangkali ada yang sedang dipikirin di rumah, ya. Nah itu ditanya. Ada cicilan apa? Nah itu yang penting. Ada cicilan apa? Dan lain sebagainya. Tanya itu solusi, Mak. Jangan imam tuh gimana sih sudah digaji masih lupa? Bukan solusi. Tanya, Pak. Ada cicilan, ada masalah apa, atau pengen naik gajinya? Ditanya, Pak. Minimal nanya dulu. Wah, nanti kalau pengen naik dirapatkan ya 10 tahun yang akan datang. Ini kadang-kadang suka justru bergegas itu buruk sangka. Ya sudah, Pak. Kan manusia biasa. Paham ya? Supaya apa? Tetap ketika ibadah senang, dan itu ciri orang beriman, sehingga dosanya pasti digugurkan. Dan itu hanya ada di Ramadan loh, Pak. Setahun coba dihapus oleh siapa? Itu mana wasari'u ila, bersegera Pak menuju sholat yang baik, karena sholat yang baik bisa menggugurkan dosa-dosa. Jum'ah yang baik, umroh yang baik, Ramadan yang baik, haji yang baik, termasuk dari ngaji ke ngaji, semua amal soleh itu bisa mendatangkan ampunan dari Allah, dan itu masuk kepada syarat terpenuhi seseorang untuk masuk surga. Sekali lagi Allah katakan wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi tugasnya kembali bersegera, ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian bahagia ketika melakukan kebaikan, karena kebahagiaan itu adalah ciri orang-orang yang beriman. Ketiga, Pak, bila tidak bersegera, apalagi kita sudah tahu ilmunya, itu ciri orang munafik. Dan orang munafik jauh dari surga, bahkan dia akan berada di neraka yang paling bawah. Mudah-mudahan ya satu ayat tadi menjadi motivasi, ya, berlomba mengisap yang pertama, berlomba untuk tetap ada di masjid sampai kiamat nanti insyaallah, sampai ditutup usia kita, dan juga berlomba untuk ada niat tetap memakmurkan Masjid Quba ini, sehingga mudah-mudahan Allah juga wafatkan kita di 24 jam itu dalam keadaan kita beramal soleh insyaallah, sehingga kita mudah-mudahan kelak bisa bertetangga di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah yang luar biasa insyaallah. Wallahu ta'ala bisawab.